Deddy Corbuzier sama Aska, wis. Iya. Ya. Tahu. Sampai sebegitunya ketika ibunya mau nikah sama siapa aja kan dia nggak mau datang. Iya. Selama bapaknya nggak mau datang, dia nggak mau datang. Bayangkan sampai keletnya sampai seperti itu loh. Iya kan? Iya loh Mas. Nah, saking sayangnya ya kan? Apalagi dia anak cowok. Wah, anak cowok ini menangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Anda karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak? Oke, siap. Saya juga penggemar sampean kok. Terima setiap kasih. Hari ngikuti YouTube sampean. Amin. Gimana? Seneng karo konten-kontennya sampean. Itu loh Mas, mau minta solusi. Maaf ya sebelumnya. Nggak apa-apa, saya yang minta maaf dari kemarin nggak keangkat-angkat gimana. Nggak apa-apa, karena majikanku juga pas di rumah jadinya nggak bisa. Oke, gimana? Coba belum mau? Itu gini Mas, aku itu kan di Indo kan punya adik ya, laki-laki. Terus waktu itu dia merantau di Papua. Terus dia itu kenal sama cewek, tapi cewek itu udah pernah punya suami gitulah intinya. Terus dia itu nikah siri sama adikku. Lalu karena orang tuaku di Lampung sudah tua, nggak ada yang ngurus, dia pulang ke Lampung. Setelah itu nggak lama lah di Lampung itu istrinya pergi ke Taiwan kerja. Terus dia itu bawa anak satu. Anaknya itu dulu mungkin sekitar umur 4 tahunan ya dulu. Sekarang itu udah 7 tahun, kemarin ini masuk SD. Tapi si ibu dari anak itu Mas, itu nggak ada kabar sama sekali ke anaknya, ngabarin atau bagaimana. Seandainya dia nggak mau manggil ibu saya Bu, karena dia bukan siapa-siapanya ya panggil aja Mbah, gimana kabarnya anakku, terima kasih udah dirawat atau gimana gitu loh Mas. Menurutnya Mas, maksud aku gini, barangkali mungkin dengan aku telepon sampean begini, ada saudara atau ada teman yang kenal sama mamanya anak itu, terus menyampaikan ke dia, terus barangkali dia ada hati untuk mencari kabar anaknya gitu loh Mas. Menurutnya sampean aku salah atau bagaimana? Mohon dikoreksi. Ya, dia menikah siri dengan adik sampean. Berarti betul. Adik ipar. Betul. Nah, pertanyaan saya gini, adik ipare adik sampean itu merasa kira-kira kalau anak itu dirawat gak usah butuh mae, bisa nggak gitu? Pertanyaan saya itu dulu. Bisa banget. Kalau adik saya itu sayang sekali, semuanya keluarga saya sayang semua. Oke. Termasuk aku. Ya. Otomatis terlepas dia mau dicari ibunya sama tidak. Nah, anak itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki Mas. Nah, kalau dia ibunya nggak mau nyari anaknya, menurut saya, sampean rawat dengan baik dan benar. Karena bagaimanapun itu sudah jadi bagian keluarga sampean. Menurut saya itu aset, ya, itu aset. Tinggal kita ngerawatnya nanti bener nggak? Kalau kita rawat bener, dia akan kembali ke kita. Kalau kita ngerawatnya nggak bener, bahaya kan? Nah, suatu saat, tapi sebagai budenya ya, saya ngomong sampean budenya ya, taruhlah budenya tetap akan ngomong bahwa kamu sebenarnya punya ibu, cuman ibumu nggak ngabari kamu, ya nggak apa-apa, kamu kan tetap sama bude, kamu sama bapakmu, ya kalau sama bapaknya dipanggilnya bapak, ya sudah, tapi tetap jangan diceritakan hal yang jelek tentang ibunya. Begitu nanti dia besar, dia akan tahu siapa yang menyayangi dia sebenar-benarnya. Bisa dipahami nggak? Satu itu. Bisa. Nah, saya akan ngomong. Jadi karena kembali lagi dia anak yang tidak berdosa dan ditinggalkan dengan ibunya.
dan kelakuan ibunya sing modele koyo ngono, saya nggak mau bilang jelek ataupun bagus, tapi mungkin ada hal yang membuat dia jadi pikirannya belok. Yang terpenting sampean sama adik sampean itu jaga lah. Kalau kowe suatu saat pingin rabi mana ya nggak popong. Statusnya siri, cuman dinikahin siri, nggak nikah sing bener kok. Jadi ya nggak ada masalah juga karena memang berawalnya dari sesuatu yang siri gitu loh. Yang secara hukum tidak bisa kita tuntut atau apapun karena memang siri. Nah, kalau toh pun adik sampean mau nikah lagi ya nggak ada masalah menurut aku. Yang penting sudah ada anak di situ, kita jaga dan kita rawat. Kalau sampean mau cari itu dan mau nanyain ini anakmu tolong kita sudah jaga dan sudah kita rawat, menurut aku kok kelihatannya nggak perlu sih menurut saya. Karena dari kecil sampai besar wis sampean rawat, sampean budene, dia nggak mau nanyain nggak apa-apa. Tapi kalau dia jadi orang, kalau dia nanti suatu saat jadi orang dan sampean kasih sayangnya banget ke dia, walaupun ditinggal sama ibunya, dia nggak akan berpikir kok. Anak kecil kan kayak gitu toh, Mbak. Nek wis karo mbae, ibuke ditinggal suwe nang Hongkong kayak cilik, dia nganggep mbae ku kan sebagai ibuke. Bener nggak? Iya, Mas. Kadang-kadang walaupun dijelasno bahwa iku ibuke, kadang dia canggung gitu loh, ngerti kan? Iya, betul. Artinya sampean iki ditibani rezeki kalau menurut saya lo ya. Iya, aku sampai bilangnya itu harta karun, Mas. Aku bilang. Iya itu. Sia-siakan, ini harta karun. Betul, ini betul. Makanya gitu. Kalau perlu kita didik yang baik, kita sekolahkan yang benar. Kalau bisa dia sekolah di luar negeri pokoknya effort kita ya, apapun rezeki itu udah diberikan ke kita dengan bahasa hati kita, dengan bahasa kasih sayang kita, itu ikatannya jauh lebih kuat dibandingkan ikatan darah. Dibandingkan ikatan darah. Sekarang sampean lihat aja kalau di Hongkong, anak-anak Hongkong yang dari kecil dirawat sama CC Indonesia, ya kan? Yani CC. Sampai umur 19, Yani CC ini mulai kan awalnya sampai demam, mereka sampai nangis. Itu kan karena kangen. Nah, ikatan hatinya kan bahkan kuat banget. Makanya menurut saya kalau sampean memang mau hanya menginformasikan, intinya tidak menjelekkan atau Mbak ini tolong karena dulu menikah dengan adik saya, kira-kira sampean kabarnya baik apa enggak di sana, sehat apa enggak. Kalau kita mau sebutin namanya, kita nanyanya cuman begitu, sehat enggak sampean kondisinya, semoga sampean sehat di Taiwan, baik-baik saja. Kita nyarinya boleh kita nyari, tapi kita bicaranya kalau ada waktu boleh dong kita dikabari sampean kondisinya kayak apa, kan kayak gitu tuh. Iya. Ya, ada buah hati sampean yang sekarang kami rawat dan akan kami besarkan dengan baik dan benar. Meskipun sampean nggak pernah menghubungi dia sama sekali. Jadi kita menggunakan narasi kalimatnya yang polite, yang bijaksana, bukan justru gue kok nggak golek anakmu kok mbok tinggal dak, jangan begitu. Karena anak ini nggak salah apa-apa, ya kan? Anak ini nggak bisa dipersalahkan. Makanya kalau di Hongkong anaknya anak OS, anaknya anak paper, itu sama negara malah kalau nggak bisa ngerawat diambil tuh sama negara, sama Hongkong diambil, karena mereka adalah generasi penerus yang harus mendapatkan pendidikan, yang harus, dan Hongkong konsen dengan hal itu. Beda dengan negara kita, saya nggak perlu ngomong kan kayak gitu loh ya Mbak. Iya. Jadi menurut aku sampean luar biasa, adik sampean luar biasa. Jadi apa jenenge diteri harta karun yang kita jaga dan kita rawat. Ibu saya gini dulu. Tetangganya itu heran gini, kenapa kok sampai budenya begitu sayang. Aku itu anakku kan cuma satu ya Mas, aku namanya sama anak kecil itu paling suka. Jadi dalam hati itu seperti terpukul kalau seandainya sudah dikasih metutuk terus disia-siakan gitu loh. Lah gitu. Sampean kan dikasihnya wis hidup. Lah saya itu saya ketemu sama orang-orang yang sudah hamil, anaknya mau digugurin, piye perasaan? Tambah no. Nah kan?
Saya menghadapi Iya. seperti itu juga loh, Mbak. Terus ibu stres, Iya, ibu iya. depresi, gak karu-karuan padahal dia meteng. Nah, ya. Kemudian enek sing meteng ketemu sama saya 3 anak mau Iya. dinikahin sama orang Hongkong sampai mau OS itu saya mikir kok gak ditoto Iya. dhisik lah, kok gak diatur dhisik piye. Ketemunya saya udah terlambat, udah mentengnya gede, tapi ya apapun ceritanya semuanya itu harus dijalani dan dia tidak Iya. punya dosa dan harus kita. Ibuku saja kalau ribut sama bapakku waktu aku kecil dulu itu yang dikatakan kalau sampean tahu kamu boleh ambil barang-barang ini semuanya, kamu mau pergi dari rumah, kamu ambil sertifikat itu, kamu bawa semuanya, boleh. Yang penting jangan sentuh anakku. Iya. Ibuku itu kalau ribut sama bapakku itu yang diomongin cuman itu. Nggak ada yang lain. Anaknya sambil dirangkulin semuanya satu-satu. Dipegangin. Iya, Mas. Jadi begitu berharganya kita. Makanya sekarang kalau pulang ya, kita ngomongin ibu, kita pulang yang kita cari cuman ibu saya gitu. Nah begitu ibu saya udah nggak ada, kadang-kadang pulang itu aras-arasen. Aku kalau udah Iya, ngomong, soalnya penyemangatnya udah nggak ada. iya jadi kalau pulang itu wis kayak ndak ada nyawanya rumah itu. Jadi karena setiap memang kita pulang dari jauh, kita kerjanya jauh dan semenjak kuliah kan selesai kuliah itu kan kita semua keluar semuanya, adikku di Jepang, aku di Sumatera, kemudian aku di Hong Kong. Ini kan setiap pulang Iya. itu mesti sing dinteni cuman ngobrol sama ibu, diceritani aneh-aneh, ngerasani tanggane sembarang kalir, ya kita dengerin wong anjane ibuke kok. Nah, sekarang Iya. kita pulang nggak ada yang didengerin lagi, ya wis nang kuburan ae tengok-tengok tok. Ndonga habis itu ya Iya. selesai pulang. Jadi Iya. menurut aku sih luar biasa ya. Ya harapan. Iya. Harapan aja misal. Jadi harapan semuanya menurut saya wis gak apa-apa. Nanti kalau memang sampean kepingin nyari dia yang di Taiwan, mungkin nanti di konten saya kita susun berikutnya. Nggak usah ngomong, kita setting, kita cari fotonya, kita cari semuanya. Jadi kita tunjukin, kalau nama lengkapnya juga ada, nggak apa-apa kita mention, kita sebutin. Tapi kita ngobrolnya yang baik, nanyanya yang baik, kita atur sedemikian rupa. Nanti kalau perlu lagi ke channel Bojoku ada, channel Miss Yuni juga bisa. Mungkin barangkali dia suatu saat ada yang lewat atau temennya tahu, ya biar ingat sesuatu yang pernah dia buat gitu. Anaknya itu kan dia yang buat gitu loh. Iya. Ya yang penting kan sampean sama adiknya itu tetap baik-baik saja, itu yang paling penting menurut saya. Karena dengan sampean baik dan adiknya sampean tetap baik sama anak tersebut, maka tidak ada menjadi persoalan buat anak tersebut. Biarlah. Iya, baik kok Mas. Alhamdulillah. Biarlah ibu nanti ikatan batinnya seperti anak kandung dia sendiri. Nah, yang penting nanti ben ibu ngerti bahwa kayak sampean tahu lah, ini cerita yang gampang dan bisa dilihat. Deddy Corbuzier sama Aska, wis. Iya. Ya. Tahu. Sampai sebegitunya ketika ibunya mau nikah sama siapa aja kan dia nggak mau datang. Iya. Selama bapaknya nggak mau datang, dia nggak mau datang. Bayangkan sampai keletnya sampai seperti itu loh. Iya kan? Iya loh Mas. Nah, saking sayangnya. Nah, ya kan? Apalagi dia anak cowok. Wah, anak cowok ini menangan. Sama seperti itu anak itu. Kalau kemarin aku cuti itu ya Mas, kalau aku mau keluar itu dia ngelibet aja. Dia bilang, Bude mau kemana toh? Bude mau kemana? Aku itu tahu dalam hati dia itu pengen dikasih sayangin. Benarnya kan begitu. Terus tak bilang, Bude mau pergi, mau ikut. Terus aku ajak Mas, tak ajak main-main gitu. Tapi dia itu sepertinya itu ada sesuatu yang kurang gitu mungkin. Ya ditanyain. Ya ditanyain. Nggak apa-apa, anak kecil harus, kita kadang menganggap anak kecil itu nggak ngerti. Makanya jangan pernah menganggap anak kecil, bahkan bayi pun dia tidak ngerti. Kita, kalau saya loh ya, kalau saya sama anak kecil saya juga harus ngomong. Kalau ini nggak boleh itu karena apa, ini boleh karena apa. Jadi kadang saya ajak ngomong, walaupun anak kecil pun saya coba ajak ngomong, terlepas dia mau ngerti apa tidak. Sampean itu namanya bahasa hati, artinya
Wong jenenge anak kecil itu selalu pinginnya nyari perhatian. Makanya kita perhatikan, ditanyain kamu ada apa, kamu kayak apa, kamu ngerasa apa. Nanti kan dia akan cerita, aku kok kangen Bu E kok nggak ada. Nah, ya sudah, Ibu E kan Bude, bilang aja gitu. Nanti kalau apa-apa ya bilang Bude, kayak gitu. Jadi dengan kayak gitu kan dia akan merasa bahwa figur ibunya itu ya budenya. Nanti kayak gitu juga. Saya juga punya kakak perempuan yang bercerai dengan suaminya dan sekarang punya ponakan. Makanya saya selalu telepon. Dulu waktu ada ibu, saya kalau telepon ke rumah mesti tak absen satu-satu. Aka mana, Kaila mana, semua. Jadi semuanya tak anggap ada. Sejak SD pun saya selalu ngajak dia ngomong. Kemudian beranjak lebih gede, saya ngajak ngomong. Lah, saya kalau nyari ibunya kan nggak diangkat-angkat, saya nyarinya dia. Makanya kalau saya ngomong agak kasar sama dia, dianya udah biasa. Karena Om Sandro, dia bilang dia tahu dia Om Sandro. Om Sandro itu kalau ngomong kayak gitu. Kenceng, nyakitin, keras. Jadi dianya biasa. Tapi saya selalu nanya. Saya selalu telepon. Saya ngobrol, saya nanya, kamu gimana? Kamu mau sekolah gimana? Kamu mau ke Korea apa gimana? Saya selalu tanya, walaupun dia nggak pernah mau ngomong, kayak bapaknya soalnya pendiam. Jadi saya anggap ada. Orang itu kalau dianggap ada itu biasa perasaannya, Samen. Iya kan? Saya aja nganggap teman-teman ada loh. Saya nganggap teman-teman ada Samen sampai miss call 2 kali 3 kali ya, terus saat telepon lagi. Nah terus hari ini baru bisa nyampe kan ya. Saya telepon karena ada sesuatu hal yang ingin disampaikan ke saya, itu sebuah kepercayaan menurut saya. Ada hal yang Mas, aku seneng sekali ngikutin YouTube sampean itu. Tiap hari setiap ada kesempatan tuh selalu tak buka YouTube sampean karena buat pelajaran kita juga, buat pengalaman kita juga, buat motivasi yang kita tadinya nggak tahu apa-apa, terus ngedengerin di YouTube sampean, terus kita bisa tahu oh sebenarnya di luar sana gini. Nah, gitu loh Mas. Terima kasih banyak pokoknya. Jadi kan kita nggak harus kebentur-bentur dengan masalah kan. Dari pengalamannya orang kan kita jadi tahu. Itu yang namanya orang bijak, bisa belajar dari kesalahannya orang. Kalau orang pinter itu belajar dari kesalahannya dia sendiri. Kalau orang bodoh, bukan salah saya, jawabannya selalu begitu. Lah salahnya dewe, nah itu orang yang nggak pernah mau belajar. Makanya kalau nggak mau belajar, jawabannya adalah bodoh kan gitu. Iya Mas. Nambah pinter sekali lihat YouTube sampean. Ya nggak pinter-pinter banget sih, masih belajar, tapi aku ini jadi tambah pinternya lebih dari dulu yang belum lihat YouTube sampean gitu loh. Pengalaman itu bertambah banyak gitu loh Mas. Lebih berhati-hati. Lebih pentingnya adalah lebih berhati-hati dan lebih berwaspada bahwa ancaman di luar sana itu banyak sekali gitu loh. Dan kita menghadirkan konten tentang masalahnya teman-teman itu jadinya satu, mungkin kita berhati-hati, waspada. Dan yang kedua, ketika ketemu persoalan itu udah kemana yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus kita akan perbuat kan, seperti itu sebenarnya. Nah, jadi weruh sadurunge winarah lah, itu kalau orang Jawa bilang kan kayak gitu. Jadi membaca tanda-tanda. Nah, orang yang beruntung, orang yang hidup ini jalannya lempeng itu orang yang memperhatikan tanda-tanda. Nah, tanda-tanda itu dari apa? Apa saja bisa kita gunakan selama kita menggunakan akal dan nalar berpikir kita. Begitu sih Mbak E. Jadi itu aja ya Mbak E. Nanti kalau memang suatu ketika sampai memang mau, siapkan aja fotonya atau namanya. Nanti boleh boleh kita ketemu atau apa, kita tunjukin bahwa kita tiap minggu libur kok. Nah, Mas Sandro, aku tiap minggu libur, bisa ketemu Mas Sandro kan? Nah, nanti dibawa terus kita, Mbak, kita hanya cuman sekedar nanya apakah sampean baik-baik saja. Kalau sampean baik-baik saja ya oke. Yang penting kita dapat kabar kalau sampean nggak ada masalah, gitu aja. Jadi kayak gitu. Nanti biar dia nelpon ke saya aja. Iya. Biar ganti ceritanya ke saya. Nanti saya nyampeinnya ke sampean. Iya. Ada lagi yang mau dibahas?
Kira-kira Mboten Mas, matur suwun. cukup nggih. Mboten. Heeh, sampean Cukup tetep nggih, matur suwun. dengan hati yang Nggih. baik, dengan kasih sayang sampean buat ponakane, Insyaallah. mudah-mudahan Insyaallah. pasti itu rasa sayang dan Insyaallah. hati itu nanti akan tumbuh kembalinya ke sampean. Kalau saya sih percaya Amin. itu. Iya, iya Mas. Terima kasih ya Mas Nggih, atas motivasi nih. Terima pasti kasih atas sarannya. pasti sampean orang baik Terima itu kasih pasti. banyak. Amin. Siap. Amin. Terima kasih. Nggih. Insya Allah jenengan paringi sehat, kula Amin. sehat, lancar rezekinya nggih Mas. Amin. Doa Amin. yang baik Dipun kembali. ngatur mawon. Amin. Siap. Sehat selalu Mbak E. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ye. Doa yang baik kembali ke pengirimnya, kebaikan yang berkali-kali lipat. Yes, buat Amin. sampean Mbak E yang telepon. Oke. Buat mereka juga, untuk teman-teman yang sudah setia menonton di channel YouTube saya. Yo, bisa. Wis. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye. Pedes, mene pedes. Enak.